Hari ini, kita akan membahas topik yang mendalam dan sangat penting, yang dapat menjadi titik balik dalam hidup kita. Terdapat 14 tanda yang menunjukkan bahwa Anda mungkin perlu memutuskan kontak dengan seseorang, bahkan jika itu melibatkan hubungan yang dekat. Diskusi ini membawa kita ke inti permasalahan stoikisme, sebuah filsafat yang mengajarkan kita bukan hanya cara hidup yang berbudi luhur, tetapi juga bagaimana melindungi ketenangan dan kesejahteraan emosional kita dalam menghadapi kesulitan, terutama dalam hubungan yang beracun. Kita harus menyadari kenyataan pahit bahwa seseorang yang dekat dengan kita mungkin lebih banyak memberikan kerugian daripada manfaat. Namun, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa stoikisme menawarkan perspektif yang sangat kuat untuk membantu Anda menavigasi melalui gejolak emosi ini? Apakah Anda siap untuk menjelajahi bersama kami? Bagaimana mungkin kearifan kuno ini relevan dalam situasi modern dan membantu Anda membuat keputusan sulit yang diperlukan untuk mencapai kedamaian batin? Tetaplah bersama kami saat kami menguraikan 14 tanda ini untuk membantu Anda mengidentifikasi kapan dan mengapa hal tersebut mungkin perlu dilakukan. Inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal demi pertumbuhan dan kesejahteraan kita sendiri. Nomor 1. Kurangnya rasa hormat secara konstan. Stoikisme, sebagai filsafat Yunani dan Roma kuno, mengajarkan kita bagaimana mengelola kesulitan dan tantangan dalam hidup, termasuk bagaimana cara merespons secara konstruktif terhadap kurangnya rasa hormat yang konstan. Dari perspektif ini, kurangnya rasa hormat dapat diekspresikan melalui komentar sarkastik dan kritik yang merusak. Hal ini tidak hanya merendahkan identitas dan emosi kita, tetapi juga dapat mendorong kita untuk meragukan nilai dan harga diri kita sendiri. Namun, stoikisme memberikan alat-alat berharga untuk menghadapi tantangan ini dengan cara yang mendorong pertumbuhan kekuatan pribadi dan emosional. Ketika menghadapi kekurangan rasa hormat yang terus-menerus, reaksi awal kita mungkin adalah merasa sedih, marah, atau frustrasi. Ini adalah reaksi yang wajar, karena kata-kata dan tindakan orang lain dapat memiliki dampak signifikan pada bagaimana kita merasakan dan memandang diri kita sendiri. Namun, kaum Stoik mengajarkan bahwa bukan komentar atau kritikus itu sendiri yang harus mengganggu persepsi kita, melainkan reaksi kita terhadap mereka. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Stoik yang paling terkenal, menyatakan bahwa kita dapat memilih untuk tidak merasa tersinggung dan menjaga kesejahteraan internal kita, terlepas dari keadaan eksternal. Alih-alih membiarkan kurangnya rasa hormat menentukan perasaan dan harga diri kita, stoikisme mendorong kita untuk merenungkan sifat dari komentar-komentar tersebut, yang sebenarnya mencerminkan lebih banyak tentang orang yang mengeluarkan komentar tersebut daripada tentang diri kita sendiri. Seringkali, mereka yang menunjukkan sikap tidak hormat melakukannya bukan karena ada kekurangan pada diri kita, tetapi sebagai ekspresi dari frustrasi, rasa tidak aman, atau kesalahpahaman mereka sendiri. Menyadari hal ini memungkinkan kita untuk mulai melihat perilaku-perilaku tersebut sebagai pernyataan tentang orang lain, bukan tentang diri kita sendiri. Kaum Stoik mendorong kita untuk menggunakan setiap pengalaman diperlakukan tidak hormat sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan dan memperkuat karakter kita. Kita bisa merespons dengan kemarahan atau kebencian, tetapi kita juga dapat memilih untuk merespons dengan sabar, pengertian, dan kebaikan, sehingga menunjukkan kemampuan kita untuk menjaga ketenangan dan martabat dalam situasi yang sulit. Latihan ini tidak hanya membantu kita mengembangkan ketahanan emosional, tetapi juga dapat memiliki efek pendidikan atau transformatif dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain secara lebih konstruktif. Teknik stoik berguna dalam mengelola sikap tidak hormat. Ini tidak berarti kita harus menjadi dingin atau acuh tak acuh, tetapi kita belajar melihat situasi dari perspektif yang lebih luas dan kurang personal. Sebagai contoh, kita bisa membayangkan bagaimana seorang bijak stoik akan menjawab situasi yang sama, atau mempertimbangkan apakah insiden ini akan memiliki arti penting dalam setahun atau bahkan dalam beberapa bulan ke depan. Perspektif ini akan membantu kita menempatkan segala sesuatu dalam sudut pandang yang tepat. Penting juga untuk diingat bahwa nilai intrinsik kita tidak bergantung pada validasi eksternal. Kaum Stoik percaya bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kebajikan batin seperti keadilan, kesederhanaan,
kekuatan, dan kebijaksanaan. Kebajikan-kebajikan ini membentuk dasar nilai kita sebagai individu dan tidak dapat dikurangi oleh kata-kata atau tindakan orang lain. Dengan fokus pada pengembangan dan penguatan kualitas internal ini, kita dapat melindungi diri kita dari dampak buruk, kurangnya rasa hormat, dan meningkatkan harga diri kita secara mandiri dan berkelanjutan. Singkatnya, meskipun menghadapi sikap tidak hormat yang terus-menerus dapat menjadi tantangan, Stoikisme menawarkan alat-alat berharga untuk mengelola situasi ini melalui refleksi, pengembangan kebajikan, menjauhkan diri secara emosional, dan memperkuat karakter kita. Kita dapat belajar untuk menjaga ketenangan dan martabat tanpa memandang bagaimana orang lain memperlakukan kita. Pendekatan ini tidak hanya membantu kita dalam mengelola ketidakdihormatan, tetapi juga memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih baik, sepenuhnya, dan memuaskan, setia kepada nilai-nilai dan diri kita sendiri. Nomor 2. Pelecehan emosional atau fisik. Pelecehan emosional maupun fisik adalah masalah yang sangat serius, yang merupakan bentuk serangan terhadap martabat kemanusiaan kita. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang tidak hanya berdampak pada kondisi fisik mereka, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam secara psikologis dan emosional yang dapat bertahan lama setelah peristiwa tersebut terjadi. Dari sudut pandang Stoik, menghadapi dan menuntut keadilan dalam kasus pelecehan melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kita dapat memperkuat dan mengendalikan respons internal kita, meskipun kita berada dalam keadaan yang sangat sulit dan menantang. Pelecehan emosional, khususnya, adalah fenomena yang sangat kompleks. Seringkali, pelecehan ini menyamar sebagai perhatian, kasih sayang, atau kritik yang dianggap konstruktif, yang dapat membingungkan korban dan menghalangi mereka untuk menyadari bahwa komentar yang mereka terima sebenarnya merendahkan atau bersifat manipulatif. Devaluasi yang konstan serta perbandingan yang merugikan hanyalah sebagian kecil dari berbagai bentuk pelecehan yang dapat muncul. Tindakan-tindakan ini mungkin tidak meninggalkan bekas fisik yang terlihat, tetapi mereka secara perlahan mengikis harga diri dan menimbulkan keraguan yang terus-menerus dalam diri korban tentang nilai diri mereka sendiri. Dari perspektif Stoik, pelecehan ini menantang pandangan bahwa seseorang dapat dan seharusnya mengendalikan respons internal mereka terhadap berbagai kesulitan yang muncul dari luar. Kaum Stoik percaya bahwa meskipun kita tidak memiliki kendali atas tindakan orang lain, kita tetap memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kita merespons situasi-situasi yang sulit. Hal ini tidak berarti bahwa pelecehan harus diterima atau dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, kita harus berusaha untuk mencari perubahan atau mendapatkan bantuan dari pihak luar yang dapat mendukung proses penyembuhan kita. Pendekatan Stoik dapat berfokus pada pengembangan ketahanan diri, dengan membangun kekuatan batin untuk mengatasi luka-luka emosional dan fisik yang diakibatkan oleh pelecehan. Secara aktif mencari cara untuk melindungi diri dan menyembuhkan diri dari pengalaman pelecehan, memerlukan pengakuan bahwa kita memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan diri kita sendiri. Ini bisa melibatkan penetapan batasan yang sehat, menjauh dari hubungan dan situasi yang berpotensi berbahaya, serta mencari dukungan dari orang-orang terdekat, seperti teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Proses penyembuhan itu sendiri merupakan tindakan penegasan terhadap martabat pribadi dan penolakan terhadap pesan-pesan yang tersirat dalam pelecehan yang menyatakan bahwa seseorang tidak layak untuk dihormati atau dicintai. Dalam jangka panjang, mengatasi pelecehan dengan perspektif Stoik juga berarti melakukan evaluasi ulang terhadap keyakinan pribadi kita tentang kendali dan penerimaan. Sementara kaum Stoik menekankan pentingnya menerima kenyataan apa adanya, mereka juga mempromosikan keutamaan untuk bertindak dengan bijaksana dan adil. Dalam konteks kekerasan, hal ini dapat diartikan sebagai mengambil langkah-langkah untuk mengubah keadaan yang tidak adil atau membantu orang lain yang mungkin mengalami situasi serupa. Ini adalah keseimbangan yang rumit antara menerima batasan yang ditetapkan oleh situasi yang dihadapi dan pada saat yang sama bertindak dengan integritas serta keberanian untuk mempromosikan perubahan dan keadilan. Pada akhirnya, kebijaksanaan yang diajarkan oleh filosofi Stoik dapat menawarkan kepada korban pelecehan sebuah kerangka untuk memahami dan memproses pengalaman mereka,
serta mempromosikan visi yang menghargai ketahanan dan pemulihan pribadi tanpa mengabaikan keseriusan dan dampak dari pelecehan yang telah mereka alami. Nomor 3. Pelanggaran batasan. Pelanggaran yang terjadi secara berulang terhadap batasan pribadi seseorang mencerminkan ketidakpedulian yang mendalam terhadap individu yang terkena dampak, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan yang jelas agar kesehatan dan keberlanjutan interaksi dapat terjaga dengan baik. Batasan ini dapat bersifat emosional, fisik, atau bahkan digital, dan berfungsi sebagai persetujuan yang baik secara implisit maupun eksplisit, untuk menghormati kebutuhan dan ruang pribadi masing-masing individu yang terlibat. Ketika batasan-batasan ini diabaikan atau dilanggar secara sistematis, hal tersebut mengirimkan pesan yang tegas dan jelas tentang ketidakpedulian, serta mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Menghormati batasan yang telah ditetapkan adalah elemen fundamental dalam setiap hubungan interpersonal yang sehat. Ketidakpatuhan terhadap batasan-batasan ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, serta kurangnya empati dan pertimbangan yang seharusnya ada dalam setiap interaksi. Dalam konteks persahabatan atau hubungan romantis, mengabaikan batasan emosional seseorang, seperti bersikeras untuk membahas topik yang telah dinyatakan dengan jelas sebagai tidak nyaman atau menyakitkan, dapat menyebabkan penurunan signifikan dalam ikatan antara pihak-pihak tersebut. Perilaku semacam ini dapat meninggalkan seseorang yang batasnya telah dilanggar merasa sangat rentan, tidak dihargai, dan tidak memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi tersebut. Selain itu, pelanggaran batasan tidak hanya memiliki dampak negatif pada dinamika hubungan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan dan rasa aman yang sangat diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan hubungan yang saling percaya. Dari perspektif Stoik, menghadapi pelanggaran batasan ini menyiratkan pengakuan bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, kita memiliki kekuasaan penuh atas reaksi kita dan bagaimana kita memilih untuk menangani situasi tersebut. Ajaran Stoik mengajarkan pentingnya membedakan antara hal-hal yang berada di luar kendali kita dan hal-hal yang berada dalam kendali kita. Sementara perilaku orang lain berada di luar kontrol langsung kita. Cara kita memilih untuk menetapkan dan memastikan bahwa batasan kita dihormati jelas, termasuk dalam lingkup kendali kita. Mengelola situasi ini melibatkan komunikasi yang jelas dan efektif mengenai batasan-batasan kita dengan ketegasan dan ketenangan. Rasa harga diri sangat penting. Kita perlu menjelaskan secara eksplisit tentang apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam interaksi kita, serta memastikan konsistensi dalam penerapan standar ini. Jika batasan-batasan tersebut terus diabaikan, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali hubungan tersebut dan berpotensi mengambil keputusan untuk menjauh dari mereka yang tidak menghormati batasan-batasan penting yang kita tetapkan. Dalam tingkat filsafat yang lebih dalam, Stoikisme juga menawarkan kerangka kerja untuk refleksi tentang pentingnya menghormati batasan diri sendiri. Mengenal diri sendiri dan memahami apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan pribadi serta kedamaian batin adalah hal yang sangat mendasar. Ini menyiratkan bahwa kita tidak hanya perlu menetapkan batasan dengan orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri, memastikan bahwa kita tidak mengkompromikan nilai-nilai atau kesejahteraan mental dan emosional kita demi mempertahankan hubungan atau situasi yang tidak sehat. Dalam praktiknya, ini bisa berarti belajar untuk mengatakan tidak secara efektif, serta memahami kapan dan bagaimana cara pensiun dari situasi yang berbahaya. Yang terpenting, kita harus menanamkan rasa hormat dari dalam diri kita sendiri, yang tercermin dalam cara kita mengizinkan orang lain memperlakukan kita. Kemampuan untuk menjaga batasan diri sendiri tidak hanya memperkuat karakter kita, tetapi juga membina hubungan yang lebih sehat dan menciptakan lingkungan yang penuh hormat, di mana kepercayaan dan saling menghormati menjadi norma, bukan sekadar keharusan. Nomor 4. Manipulasi konstan. Manipulasi konstan dalam hubungan, baik itu yang bersifat pribadi, profesional, maupun dalam interaksi sehari-hari, merupakan suatu taktik yang sangat berbahaya. Taktik ini bertujuan untuk mengendalikan dan mengganggu keseimbangan dalam hubungan dengan menempatkan manipulator dalam posisi kekuasaan yang dominan di atas korban. Interaksi yang bersifat manipulatif semacam ini tidak hanya merugikan,
tetapi juga dapat merusak fondasi dasar dari hubungan yang sehat, yang seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menghormati antara satu sama lain. Manipulator seringkali menggunakan berbagai taktik yang cerdik dan licik, seperti pemerasan emosional, penggunaan pujian yang tidak tulus, serta penyebaran informasi yang salah atau disinformasi untuk mencapai tujuan mereka yang egois. Mereka menciptakan lingkungan yang beracun, di mana korban merasa semakin tidak aman dan tertekan. Salah satu bentuk manipulasi yang paling umum adalah pemerasan emosional. Dalam konteks ini, manipulator dengan sengaja mengeksploitasi kepekaan emosional korban, seperti ketakutan, kewajiban, dan rasa bersalah, untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Jenis manipulasi ini seringkali sangat halus dan memaksa, sehingga sulit bagi korban untuk mengenali apa yang sebenarnya terjadi dan untuk membela diri mereka. Sebagai contoh, seorang manipulator mungkin mencoba menunjukkan bahwa kebahagiaan korban sepenuhnya bergantung pada perilaku mereka, dengan cara yang tidak adil membebani korban dengan tanggung jawab yang seharusnya tidak mereka tanggung. Di sisi lain, pujian palsu juga merupakan alat lain yang sering dipergunakan oleh manipulator untuk membuat seseorang kehilangan orientasi dalam hubungan. Setelah menerima pujian yang tidak tulus, korban mungkin merasa terdorong untuk terus memenuhi harapan manipulator, bahkan ketika tuntutan tersebut tidak masuk akal atau tidak sehat. Hal ini menciptakan dinamika yang tidak seimbang, di mana korban berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak pujian, tanpa menyadari bahwa semua itu hanyalah sekadar bentuk kontrol yang merugikan. Disinformasi juga memainkan peran yang sangat penting dalam strategi manipulasi ini. Seorang manipulator mungkin dengan sengaja memutarbalikkan fakta, menyembunyikan informasi yang relevan, atau bahkan berbohong secara terang-terangan, sehingga menciptakan realitas alternatif yang lebih menguntungkan bagi kepentingan mereka sendiri. Tindakan ini bisa meninggalkan korban dalam keadaan bingung dan kehilangan arah, meragukan persepsi dan memori mereka sendiri. Salah satu taktik yang dikenal sebagai gaslighting sangat berbahaya karena menyerang dasar dari apa yang dianggap sebagai realitas, membuat korban mempertanyakan semua hal yang selama ini mereka anggap sudah pasti. Taktik ini meningkatkan ketergantungan mereka pada manipulator dalam mencari kejelasan dan kepastian. Taktik manipulasi seperti ini tidak hanya merusak harga diri korban, tetapi juga mempromosikan ketergantungan emosional yang berbahaya. Korban yang terus-menerus diremehkan dan berada dalam keadaan bingung mungkin akan semakin bergantung pada manipulator untuk memperoleh validasi dan pengakuan. Hal ini sangat merusak karena merampas korban dari otonomi dan kapasitas mereka untuk mengambil keputusan secara independen. Dengan demikian, mereka menjadi semakin rentan terhadap kontrol yang berkelanjutan. Dari sudut pandang Stoik, menghadapi manipulasi adalah tantangan yang signifikan, namun sekaligus merupakan kesempatan untuk memperkuat karakter dan ketahanan pribadi. Ajaran Stoik mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Salah satu hal yang dapat kita kendalikan adalah cara kita menanggapi upaya manipulasi yang dilakukan oleh orang lain. Praktik pengamatan diri dan refleksi mendalam dapat membantu seseorang dalam mengidentifikasi ketika mereka sedang dimanipulasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan batasan mereka serta menegaskan kemerdekaan diri mereka. Respons Stoik terhadap manipulasi dapat melibatkan penegasan kembali persepsi seseorang tentang realitas dan pengembangan kepercayaan diri. Ini dapat dicapai melalui pendidikan tentang taktik manipulasi yang umum digunakan serta pengembangan strategi untuk menanggulanginya dengan efektif. Selain itu, membina hubungan yang sehat dengan orang-orang yang saling menghormati batasan masing-masing dan otonomi dapat memberikan penyeimbang yang baik terhadap pengalaman manipulasi, membantu korban untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri dan penilaian mereka sendiri. Akhirnya, menghadapi dan mengatasi manipulasi memerlukan komitmen untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Stoik yang menjunjung tinggi nilai otentisitas dan rasionalitas. Dengan melakukan hal ini, seseorang tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif dari manipulasi dalam hidup mereka, tetapi juga dapat memperkuat hubungan yang dibangun atas dasar rasa hormat, dukungan yang tulus. Nomor 5. Kurangnya dukungan.
Kurangnya dukungan dalam hubungan mengungkapkan kesenjangan signifikan yang dapat berdampak mendalam dan abadi dalam dinamika kesejahteraan interpersonal dan emosional individu-individu yang terlibat. Dalam banyak konteks, saling mendukung adalah tulang punggung dari hubungan yang sehat, memungkinkan individu untuk berkembang secara pribadi dan kolektif. Ketika dukungan ini tidak terwujud dalam gestur kecil atau tindakan besar, konsekuensinya bisa sangat berbahaya, menyebabkan perasaan isolasi dan keraguan diri. Isyarat kecil dukungan seringkali diremehkan, tetapi dapat memiliki efek kumulatif yang signifikan pada kepercayaan diri dan rasa aman secara emosional. Makna dari gestur-gestur kecil ini bisa sama merugikannya dengan kurangnya ukuran besar tindakan dukungan, karena hal-hal sehari-hari ini memperkuat perasaan dihargai dan termasuk dalam suatu hubungan. Ketika isyarat-isyarat ini hilang, kepercayaan mulai terkikis, yang mengarah pada perasaan pemutusan dan isolasi. Perasaan tidak berdaya yang timbul dari kurangnya dukungan sangat bersifat yudisial, karena dapat membuat seseorang mempertanyakan nilai dan kemampuannya. Tanpa penguatan positif dan dorongan dari orang-orang terdekat, sangat mudah terjebak dalam perangkap kritik diri dan rasa putus asa, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kinerja di berbagai bidang kehidupan, dari ranah profesional hingga keraguan pribadi tentang kemampuan diri. Dari perspektif Stoik, kurangnya dukungan eksternal dapat dilihat sebagai kesempatan untuk memperkuat kemandirian emosional. Kaum Stoik mengajarkan bahwa, meskipun kita tidak memiliki kendali atas tindakan dan reaksi orang lain, kita bisa mengendalikan persepsi dan respons kita sendiri. Dalam konteks kurangnya dukungan ini, kita dapat menumbuhkan ketahanan emosional dan menemukan kekuatan internal yang tidak bergantung semata-mata pada pengakuan atau dukungan dari orang lain. Penting untuk mengenali bahwa kemandirian bukan berarti menyangkal nilai dukungan interpersonal. Kaum Stoik juga menghargai komunitas dan dukungan timbal balik sebagai sarana untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur. Di sini, memiliki kesadaran untuk membina hubungan di mana saling mendukung adalah prioritas merupakan bagian dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Proses ini seringkali melibatkan evaluasi kejujuran tentang hubungan yang ada dan pencarian koneksi baru yang lebih bergizi, atau pendalaman hubungan saat ini melalui komunikasi terbuka mengenai kebutuhan dan harapan dukungan. Selain itu, penting bagi setiap individu untuk belajar mengkomunikasikan kebutuhan mereka dan memberikan dukungan secara efektif dan konstruktif. Ini tidak hanya membantu mengurangi kesalahpahaman, tetapi juga memberdayakan individu untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan hubungan mereka. Keterampilan interpersonal, seperti kemampuan untuk meminta dukungan saat dibutuhkan tanpa merasa rentan atau bergantung, adalah keterampilan penting yang bisa dikembangkan dan disempurnakan seiring waktu. Meskipun kurangnya dukungan mungkin menghadirkan tantangan signifikan, hal ini juga menawarkan platform untuk pengembangan pribadi dan peningkatan hubungan interpersonal. Melalui introspeksi diri dan pengembangan kemandirian, serta upaya untuk membudidayakan hubungan yang saling mendukung, kita dapat menciptakan jaringan dukungan yang lebih kuat. Nomor 6. Lingkungan yang selalu berada dalam kondisi negatif. Terperangkap dalam suasana negatif yang terus-menerus dapat memiliki efek erosi yang mendalam pada energi dan visi hidup kita. Ini adalah jenis lingkungan di mana hal-hal negatif tidak hanya terjadi sesekali, tetapi menjadi kondisi yang terus-menerus mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia dan juga dengan diri kita sendiri. Sinisme dan negativitas yang menular dapat mengubah cara pandang kita terhadap dunia, sehingga kita cenderung mengadopsi visi yang lebih gelap dan kehilangan kepercayaan terhadap pengalaman kita serta orang-orang di sekitar kita. Transformasi persepsi ini seringkali dimulai dengan hal-hal kecil yang mungkin tidak terlihat pada awalnya, seperti kecenderungan untuk mengharapkan hasil negatif dari situasi atau meragukan niat baik orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan terus-menerus terpapar pada hal-hal negatif ini, sikap-sikap tersebut semakin intens dan sering terjadi. Sebuah setetes kecil sinisme dapat menumpuk hingga menjadi banjir yang mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Apa yang sebelumnya dianggap sebagai tindakan kebaikan yang tulus kini bisa dipandang sebagai sesuatu yang termotivasi oleh kepentingan tersembunyi. Di samping itu, paparan konstan terhadap lingkungan yang negatif dapat mengurangi motivasi dan kepuasan pribadi seseorang.
Ketika seseorang mendapati diri mereka dikelilingi oleh dialog internal dan faktor eksternal negatif, sangat sulit untuk menemukan energi dan antusiasme untuk mengejar tujuan atau menikmati aktivitas yang dulunya memberikan kebahagiaan. Kurangnya motivasi ini tidak hanya memengaruhi kinerja dalam aktivitas kerja dan akademis, tetapi juga menyusup ke dalam kehidupan pribadi dan sosial, mengurangi kualitas hubungan interpersonal, dan meningkatkan perasaan terisolasi serta ketidakpuasan. Dari perspektif Stoik, menghadapi suasana negatif yang terus-menerus sebenarnya menawarkan kesempatan untuk berlatih ketahanan dan memperkuat karakter. Para penganut Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada persepsi dan respons kita sendiri terhadap keadaan eksternal. Alih-alih berusaha mengubah keadaan tersebut secara langsung, kita dapat melatih kebijaksanaan dan kendali atas tanggapan internal kita, memutuskan untuk tidak membiarkan negativitas eksternal menentukan keadaan emosional kita. Praktik perawatan diri dapat sangat berguna dalam lingkungan yang negatif. Dengan penuh perhatian dan kesadaran, kita dapat mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif saat mereka muncul dan memilih untuk tidak terjebak dalam arus pesimisme yang mengelilingi kita. Kita dapat mengamati pikiran-pikiran ini dari kejauhan emosional dan memilih respons yang lebih seimbang serta positif. Selain itu, pencarian aktif untuk sumber-sumber positif dan inspirasi juga sangat penting. Ini bisa berarti mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung visi kita tentang kehidupan yang lebih seimbang, terlibat dalam aktivitas yang memperkuat perasaan puas dan pencapaian, atau meluangkan waktu untuk merenungkan aspek-aspek positif dan bermanfaat dari kehidupan. Praktik-praktik ini tidak hanya membantu kita menangkis pengaruh lingkungan negatif, tetapi juga memperkuat kapasitas kita untuk mempertahankan pandangan positif dalam menghadapi tantangan di masa depan. Penting untuk selalu diingat bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan lingkungan sepenuhnya, kita masih bisa mengendalikan bagaimana hal tersebut memengaruhi kita. Dengan membudidayakan kekuatan batin dan pendekatan positif, kita dapat melindungi kesejahteraan emosional kita dan mempertahankan visi kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai yang lebih dalam, tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal yang berpotensi merusak. Nomor 7. Perasaan lelah yang terus-menerus. Kelelahan emosional dalam suatu hubungan adalah tanda yang sangat jelas bahwa hubungan tersebut menghabiskan lebih banyak energi daripada yang diberikan. Ketidaknyamanan ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan fisik seseorang, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. Kelelahan emosional ini melampaui sekadar kelelahan fisik yang mungkin dialami setelah seharian bekerja keras atau setelah periode aktivitas yang sangat padat. Sebaliknya, kelelahan ini menyentuh aspek yang lebih dalam, meresap jauh ke dalam ranah emosional dan psikologis, serta dapat memengaruhi kebahagiaan, motivasi, dan kemampuan seseorang untuk menikmati hidup dengan sepenuhnya. Kelelahan emosional bukan hanya tentang merasa letih secara fisik. Lebih dari itu, ini adalah kondisi di mana seseorang merasa tertekan dan kosong di dalam jiwa mereka. Hal ini dapat mengubah cara seseorang memandang diri mereka sendiri dan posisi mereka di dunia. Ketika mengalami kelelahan emosional, seseorang mungkin akan merasakan penurunan motivasi untuk terlibat dalam aktivitas yang sebelumnya memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Keterlibatan sosial, bahkan dengan orang-orang terdekat yang biasanya menjadi sumber dukungan, bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat melelahkan dan tidak menyenangkan. Perasaan seolah-olah setiap interaksi sosial akan menguras energi secara emosional adalah hal yang umum terjadi dalam situasi kelelahan seperti ini. Percakapan yang seharusnya menjadi sumber dukungan dan kegembiraan bisa berubah menjadi beban yang berat, yang justru membuat seseorang merasa hampa dan tidak berdaya. Kelelahan emosional ini seringkali disebabkan oleh dinamika yang toksik dalam hubungan, seperti manipulasi, kurangnya dukungan, kritik yang terus-menerus, atau bahkan ketidakpedulian terhadap kebutuhan emosional individu. Dari perspektif Stoik, menghadapi kelelahan emosional memerlukan pendekatan yang introspektif dan proaktif. Para Stoik menekankan pentingnya mempertahankan kendali atas diri sendiri. Dalam konteks kelelahan emosional, kita perlu mengevaluasi hubungan dan lingkungan kita yang mungkin berkontribusi pada kondisi ini. Sangat penting untuk mengidentifikasi sumber-sumber yang menguras energi dan menilai apakah hubungan atau situasi ini benar-benar bermanfaat
atau justru memperburuk keadaan dengan melanggengkan siklus negativitas dan pengurasan energi. Pendekatan Stoik juga mengajarkan penerimaan akan kenyataan bahwa ada banyak hal di luar kendali kita, termasuk tindakan dan reaksi orang lain. Namun, kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan bagaimana kita merespons situasi-situasi tersebut. Ini mungkin berarti menetapkan batasan yang lebih jelas dalam hubungan, atau bahkan memutuskan untuk menjauh dari hubungan yang berpotensi berbahaya. Selain itu, kaum Stoik mendorong kita untuk fokus pada pengembangan kebajikan dan peningkatan diri. Mencari sumber penguatan emosional dan spiritual di luar hubungan yang menyebabkan kelelahan juga sangat penting. Mengadopsi praktik-praktik tertentu yang dapat memulihkan energi emosional dan mendorong keseimbangan dalam hidup kita dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ini termasuk kegiatan seperti meditasi, berolahraga, berkreasi, atau menghabiskan waktu di alam terbuka. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya membantu mengurangi stres dan kelelahan, tetapi juga esensial untuk mempertahankan keadaan emosional yang sehat. Selain itu, mempromosikan gaya hidup sehat juga sangat krusial. Hubungan yang menyehatkan dan memberi energi melibatkan mengelilingi diri dengan orang-orang yang memahami dan menghormati kebutuhan dukungan emosional kita. Persekutuan yang sehat dapat menjadi sumber kebahagiaan dan revitalisasi, dan pemeliharaan hubungan semacam ini bisa menjadi penawar yang ampuh melawan kelelahan emosional yang kita alami. Dengan demikian, penting untuk selalu menjaga kualitas hubungan dan memperhatikan kesehatan emosional kita agar dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan bahagia. Nomor 8. Kurangnya kepercayaan. Kepercayaan merupakan pilar fundamental di mana semua hubungan yang sehat dibangun dan dipelihara. Tanpa adanya kepercayaan, setiap hubungan bisa berubah menjadi medan pertempuran yang tidak stabil, dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Kurangnya kepercayaan ini menjadi masalah yang sangat serius dan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti terungkapnya rahasia yang menyakitkan, pelanggaran janji, atau tindakan pengkhianatan yang menyakitkan. Setiap peristiwa tersebut dapat mengikis fondasi yang menjadi dasar hubungan, sehingga membuat keamanan serta stabilitas emosional menjadi sangat sulit untuk dijaga. Ketidakpercayaan seringkali muncul ketika rahasia yang dalam dan mengganggu terungkap, terutama jika rahasia tersebut disimpan untuk melindungi salah satu pihak atau untuk menyembunyikan sisi negatif dari diri sendiri. Ketika hal ini terjadi, persepsi seseorang terhadap orang lain dapat berubah secara permanen, menciptakan jarak emosional yang sulit untuk dijembatani. Di sisi lain, pelanggaran janji menunjukkan kurangnya rasa hormat dan pertimbangan terhadap pihak lain. Ketidakmampuan untuk menghargai dan memenuhi janji yang telah dibuat bisa menjadi salah satu bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Tindakan pengkhianatan ini dapat membuat pihak yang terluka kehilangan kepercayaan diri, sehingga mereka merasa perlu untuk terus-menerus mengawasi dan menganalisis tindakan serta kata-kata orang lain. Pengawasan terhadap tindakan orang lain bukan hanya merupakan upaya untuk melindungi diri dari kemungkinan kerusakan di masa depan, tetapi seringkali menghasilkan suasana yang dipenuhi ketegangan dan kecemasan. Individu yang telah kehilangan kepercayaan diri dapat menjadi sangat peka terhadap setiap tindakan dan kata-kata orang lain, selalu mencari tanda-tanda pengkhianatan atau kebohongan. Keadaan ini dapat membuat mereka merasa kelelahan dan dapat menjadikan kehidupan sehari-hari menjadi sangat tidak nyaman dan sulit untuk dijalani. Dari sudut pandang Stoik, kurangnya kepercayaan dalam suatu hubungan dapat dilihat sebagai kesempatan untuk melakukan introspeksi dan memperkuat kekuatan serta prinsip internal kita. Kaum Stoik menekankan pentingnya bergantung pada diri sendiri dan menjaga kendali atas persepsi serta reaksi kita dalam situasi di mana kepercayaan telah hancur. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, seorang penganut Stoik bisa fokus pada pengembangan kebajikan kemandirian pribadi dan emosional, alih-alih mengandalkan konfirmasi atau jaminan dari orang lain untuk menjaga kesejahteraan emosional kita. Lebih lanjut, mengatasi kurangnya kepercayaan juga melibatkan evaluasi hubungan untuk menentukan apakah hubungan tersebut masih bisa diselamatkan atau lebih bijaksana untuk mundur. Proses ini memerlukan komunikasi yang terbuka dan jujur,
serta komitmen bersama untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Proses rekonstruksi kepercayaan bisa menjadi sangat kompleks dan memerlukan kesabaran serta niat tulus dari kedua belah pihak untuk memahami kegagalan yang menyebabkan runtuhnya kepercayaan dan bekerja sama untuk membangun sesuatu yang baru dan dinamis yang bebas dari kesalahan masa lalu. Ini mungkin mencakup penetapan perjanjian baru yang jelas dan penghormatan terhadap setiap komitmen yang dibuat sebagai cara untuk menunjukkan keseriusan niat untuk berubah. Bagi mereka yang berada dalam situasi di mana rekonstruksi kepercayaan tampaknya tidak mungkin atau tidak sehat, pendekatan Stoik dapat membantu mengelola pemisahan dengan cara yang menghormati martabat dan kesejahteraan pribadi. Ini berarti mengakui bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, kita masih bisa mengendalikan bagaimana kita merespons dan melangkah menuju masa depan, di mana hubungan kita didasarkan pada fondasi yang kuat, yaitu kepercayaan dan saling menghormati. Akhirnya, berurusan dengan kurangnya kepercayaan dalam hubungan adalah ujian penting terhadap karakter kita dan kesempatan untuk menggali lebih dalam memahami apa yang sebenarnya kita hargai dalam hubungan kita. Mengembangkan hubungan yang berlandaskan pada keaslian, transparansi, dan saling menghormati adalah aspek yang sangat penting untuk menjalani kehidupan yang baik, selaras dengan prinsip-prinsip Stoik yang menjunjung tinggi integritas dan kesejahteraan. Dengan demikian, perjalanan ini tidak hanya menjadi usaha untuk memulihkan kepercayaan, tetapi juga sebagai langkah menuju pertumbuhan pribadi dan peningkatan kualitas hubungan yang kita jalani. Nomor 9. Promosi diri yang berlebihan dan unilateral. Sebuah hubungan yang didominasi oleh satu pihak yang terus-menerus mencari perhatian dapat menjadi sangat tidak seimbang. Ini menunjukkan kurangnya timbal balik dan empati yang esensial dalam setiap interaksi manusia. Dalam dinamika yang seperti ini, salah satu pihak selalu berusaha untuk mempromosikan diri mereka sendiri, berambisi menjadi pusat perhatian, dan dalam prosesnya, mereka secara signifikan meminimalkan pencapaian serta kebutuhan orang lain. Hal ini menciptakan suasana di mana keseimbangan yang diperlukan untuk hubungan yang sehat diabaikan dan terabaikan. Dalam hubungan yang tidak seimbang ini, satu individu mengemban tanggung jawab sebagai peran utama tanpa memiliki kesadaran yang cukup mengenai dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain. Promosi diri yang berlebihan ini dapat terwujud dalam berbagai cara, seperti terus-menerus menyela pembicaraan, mengalihkan fokus percakapan kepada diri mereka sendiri, mengecilkan atau bahkan mengabaikan pencapaian orang lain, serta menuntut waktu dan perhatian tanpa memberikan hal yang sama sebagai balasan. Pihak yang menerima dari dinamika ini mungkin merasa tidak dihargai dan terpinggirkan, yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif bagi hubungan apapun. Perilaku semacam ini tidak hanya meremehkan prestasi orang lain, tetapi juga dapat merusak kepercayaan diri dan harga diri mereka. Ketika seseorang terus-menerus dibayangi oleh anggota yang lebih dominan dalam hubungan, mereka mungkin mulai meragukan nilai diri mereka sendiri, serta validitas dari pengalaman dan perasaan yang mereka miliki. Hal ini dapat berujung pada penurunan partisipasi aktif dalam hubungan, di mana mereka merasa bahwa kontribusi yang mereka berikan tidak berguna atau bahkan tidak diinginkan. Ketidakseimbangan ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan beracun. Dalam sebuah hubungan yang sehat, fokusnya tidak seharusnya hanya pada satu individu. Seharusnya ada pertukaran perawatan dan dukungan yang seimbang, serta perayaan atas pencapaian bersama yang diraih oleh kedua belah pihak. Ketika sebuah hubungan menjadi sepihak, tidak hanya satu orang yang memiliki komitmen, tetapi juga melemahkan saling ketergantungan dan kerjasama yang sangat penting untuk keberhasilan dan kepuasan dalam setiap hubungan. Dari perspektif Stoik, menghadapi hubungan yang bersifat unilateral dapat dilihat sebagai kesempatan untuk melatih keaslian dan ketegasan diri. Para Stoik meyakini bahwa kita harus tetap fokus pada menjaga kebajikan dan martabat kita sendiri, terlepas dari keadaan eksternal yang mungkin mengelilingi kita. Dalam konteks hubungan yang didominasi oleh satu individu yang terlalu mempromosikan diri, ini mungkin melibatkan pembelajaran untuk membangun dan mempertahankan batasan yang jelas mengenai bagaimana kita ingin diperlakukan dan bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam hubungan tersebut.
Menetapkan batasan ini menyiratkan pemahaman yang mendalam mengenai apa yang dianggap sebagai kesepakatan yang dapat diterima dan penuh rasa hormat. Ini juga bisa memerlukan percakapan jujur dengan orang lain mengenai sifat hubungan dan bagaimana hubungan tersebut dapat diperbaiki ke arah yang lebih positif. Meskipun dialog ini mungkin sulit dan terkadang terasa tidak nyaman, sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana kedua pasangan merasa dihargai dan didengarkan. Jika dinamika promosi diri dalam hubungan tetap tidak berubah meskipun telah dilakukan upaya untuk berkomunikasi, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali hubungan tersebut. Dari perspektif Stoik, yang mengedepankan otentisitas dan harga diri, hal ini dapat mengarah pada pertimbangan untuk mengurangi kontak atau bahkan memutuskan hubungan jika ternyata itu adalah pilihan yang paling sehat untuk kesejahteraan pribadi. Dalam upaya terakhir untuk mengatasi masalah ini dalam hubungan yang sepihak, tindakan ini bukan hanya sekedar langkah perawatan diri. Ini juga merupakan latihan ketahanan emosional dan kejelasan moral dalam memilih untuk membela keseimbangan serta rasa hormat yang lebih adil. Prinsip-prinsip tersebut saling memperkuat, menciptakan kehidupan yang berbudi luhur dan bermartabat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Nomor 10. Komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk merupakan salah satu masalah utama yang sering muncul dalam berbagai jenis hubungan, baik itu dalam konteks pribadi, profesional, maupun ketika kita berperan sebagai pekerja lepas. Kehadiran komunikasi yang tidak efektif ini dapat menciptakan hambatan-hambatan signifikan yang mengganggu pemahaman serta hubungan yang tulus antar individu. Komunikasi yang buruk tidak hanya ditandai oleh apa yang diucapkan atau cara penyampaiannya, tetapi juga mencakup apa yang sengaja diabaikan atau tidak disampaikan dalam pernyataan tersebut. Jawaban yang evasif atau setengah kebenaran seringkali menjadi praktik umum dalam situasi di mana komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kebiasaan-kebiasaan semacam ini dapat menanamkan benih-benih ketidakpercayaan dan kebingungan, karena penerima informasi mungkin mulai meragukan kebenaran dari apa yang disampaikan kepada mereka. Lebih jauh lagi, hal ini dapat memicu pertanyaan tentang ketulusan dan keandalan dari pihak yang berkomunikasi. Ketidakmampuan untuk melakukan dialog yang terbuka dan jujur secara signifikan menghambat proses penyelesaian konflik dan pertumbuhan bersama dalam setiap jenis hubungan. Ketika individu tidak dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kekhawatiran mereka dengan cara yang transparan, hal ini akan menciptakan kesalahpahaman dan rasa dendam yang pada akhirnya dapat merusak hubungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dialog yang terbuka menjadi sangat penting. Dialog semacam ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengatasi masalah secara langsung dan menemukan solusi dengan cara yang kolaboratif. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung timbal balik dan pemahaman dari berbagai perspektif yang berbeda. Dalam menghadapi tantangan komunikasi yang buruk, kita perlu bersikap tabah dan melihatnya sebagai suatu kesempatan untuk mempraktikkan kesabaran serta kejelasan dalam mengekspresikan diri. Kaum Stoa, yang dikenal dengan ajaran-ajarannya, sangat menghargai kebajikan disiplin diri dan kemampuan untuk mengendalikan emosi serta reaksi kita dalam situasi di mana komunikasi tidak efektif. Praktik Stoik ini mendorong kita untuk terlebih dahulu memahami alasan di balik komunikasi yang buruk dari pihak lain, sebelum berusaha untuk memperbaiki diri dan memperbaiki situasi. Kejelasan dan ketulusan dalam berkomunikasi merupakan elemen penting dalam cara kita mengatasi masalah komunikasi yang buruk. Hal ini menuntut pengembangan keterampilan mendengarkan, termasuk kemampuan untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif bukan hanya sebatas memperhatikan kata-kata yang diucapkan oleh orang lain, tetapi juga melibatkan perhatian pada pesan nonverbal dan emosional yang mereka sampaikan. Dengan demikian, kita dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun jembatan empati serta pengertian antar individu. Selain itu, sangat penting untuk tidak hanya merespons apa yang dikatakan, tetapi juga memperhatikan apa yang tidak terucapkan. Mengakui subteks emosional yang dapat mempengaruhi percakapan adalah hal yang krusial. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah menciptakan lingkungan di mana kejujuran dan transparansi menjadi norma. Ini melibatkan pembentukan budaya komunikasi di mana kedua belah pihak merasa aman dan dihargai saat mengekspresikan pikiran serta emosi mereka yang sebenarnya.
Dengan mendorong semua pihak yang terlibat untuk berbicara secara terbuka tentang kebutuhan dan harapan mereka, kita dapat menciptakan suasana saling percaya dan saling menghormati. Pengakuan terhadap kesalahan dalam komunikasi dan kemauan untuk mengubah pola komunikasi yang memperburuk masalah juga sangat penting. Ini termasuk belajar untuk menghindari gangguan, mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong diskusi, serta mempraktikkan empati dengan menempatkan diri kita pada posisi orang lain dalam situasi di mana komunikasi yang buruk telah menyebabkan konflik atau kesalahpahaman. Selain itu, mencari mediasi atau nasihat dari pihak ketiga yang netral dapat membantu memfasilitasi dialog dan menawarkan perspektif baru yang mungkin tidak kita miliki sebelumnya. Intervensi dari seorang mediator dapat menjadi jembatan untuk membangun kembali komunikasi yang telah rusak dan memulihkan keharmonisan dalam hubungan yang terjalin. Pada akhirnya, menghadapi komunikasi yang buruk tidak hanya memerlukan kemauan untuk beradaptasi dalam perilaku komunikatif itu sendiri, tetapi juga kemampuan untuk menciptakan lingkungan di mana kebenaran dan keterbukaan dihargai serta dipraktikkan oleh semua orang yang terlibat. Dengan mengadopsi pendekatan yang tabah dalam memperbaiki komunikasi, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan koneksi yang lebih autentik, yang merupakan hal yang sangat penting untuk setiap hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Nomor 11. Harapan yang tidak realistis. Ketika ekspektasi dalam suatu hubungan, baik itu bersifat pribadi, profesional, maupun romantis, tidak ditetapkan dengan cara yang realistis, maka tekanan yang muncul sebagai akibatnya dapat menjadi sangat berbahaya bagi semua pihak yang terlibat. Harapan-harapan ini seringkali berasal dari berbagai sumber, seperti perbandingan budaya dengan hubungan lain, pengaruh media, atau bahkan aspirasi dan keinginan pribadi yang kurang diperiksa secara mendalam. Ketika harapan-harapan ini tidak sejalan dengan kenyataan yang ada, perbedaan yang dihasilkan dapat menimbulkan frustrasi yang mendalam dan kekecewaan bagi individu yang menetapkan ekspektasi tersebut terhadap orang lain yang berusaha memenuhi standar yang ditetapkan. Ketidakmungkinan untuk memenuhi harapan-harapan ini dapat terwujud dalam berbagai cara yang bervariasi. Hal ini bisa sesederhana berupa tuntutan eksplisit untuk perilaku tertentu atau pencapaian yang diharapkan, atau bisa juga muncul sebagai harapan yang tidak terucapkan namun jelas terasa di antara para pihak. Tekanan yang muncul akibat ekspektasi yang tidak realistis ini menciptakan lingkungan di mana salah satu atau kedua pihak merasa tidak pernah cukup baik, yang pada akhirnya tak terhindarkan akan menyebabkan frustrasi dan kesedihan. Emosi-emosi negatif ini dapat menumpuk seiring berjalannya waktu, mengikis keintiman hubungan, dan meninggalkan orang-orang yang terlibat merasa disalahpahami dan kurang dihargai. Perasaan tidak mampu yang terus-menerus dapat memberikan dampak buruk yang signifikan pada harga diri dan kepuasan pribadi seseorang. Hidup di bawah beban ekspektasi yang tidak realistis dapat membuat seseorang mulai mempertanyakan nilai dan kemampuannya, yang seringkali mengarah pada siklus kritik diri dan keraguan yang berkepanjangan. Dinamika ini sangat merusak, karena tidak hanya memengaruhi hubungan yang bersangkutan, tetapi juga dapat merusak hubungan individu dengan dirinya sendiri. Hal ini pada gilirannya dapat memengaruhi kinerja di berbagai aspek kehidupan lainnya, dan kemampuan untuk membentuk serta memelihara hubungan yang sehat. Dari sudut pandang Stoik, mengelola ekspektasi yang tidak realistis melibatkan pengembangan pemahaman yang mendalam dan penerimaan terhadap keterbatasan manusia, baik dalam diri kita sendiri maupun orang lain. Kaum Stoik mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang berada di bawah kendali kita dan belajar untuk menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Dalam konteks harapan, ini berarti melakukan upaya yang sadar untuk membangun tujuan dan standar yang dapat dicapai, berdasarkan penilaian yang realistis terhadap kemampuan dan keadaan saat ini. Hal ini juga mengisyaratkan pentingnya untuk mengkomunikasikan harapan-harapan ini dengan jelas dan penuh kasih sayang, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami dan berbagi harapan yang sama. Sangat penting untuk mempraktikkan welas asih terhadap diri sendiri dan memperluas rasa welas asih tersebut kepada orang lain, dengan mengakui bahwa kita semua berusaha melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan sumber daya yang kita miliki. Moderasi dalam menetapkan ekspektasi dan membina lingkungan yang mendukung serta saling pengertian sangatlah penting.
Ini harus menjadi pilihan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap kegagalan untuk memenuhi cita-cita yang tidak realistis. Kita bisa belajar untuk merayakan setiap upaya nyata dan kemajuan yang dicapai, yang jauh lebih bermanfaat untuk kesehatan dan kelangsungan hubungan apapun. Secara berkala melakukan penilaian ulang terhadap harapan seiring dengan perkembangan hubungan dan keadaan juga sangat dianjurkan. Apa yang dulunya dianggap sebagai tujuan yang masuk akal dapat berubah menjadi tidak praktis seiring berjalannya waktu, dan penyesuaian terhadap ekspektasi ini dapat mencegah frustrasi serta kebencian yang tidak perlu. Proses evaluasi dan penyesuaian ini bukan hanya praktik yang baik untuk menjaga hubungan, tetapi juga merupakan ekspresi dari fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang tabah dalam menghadapi perubahan. Menghadapi ekspektasi yang tidak realistis adalah sebuah tantangan yang memerlukan kejujuran dalam komunikasi dan komitmen terhadap pertumbuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dengan mengadopsi pendekatan stoik, kita dapat belajar untuk menetapkan dan mempertahankan harapan yang mendorong gaya hidup yang sehat dan bermanfaat, alih-alih terus mengejar standar yang pada dasarnya tidak terjangkau dan merusak hubungan kita dengan orang lain dan diri kita sendiri. Nomor 12. Pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi adalah isu yang sangat serius dan tidak boleh dianggap remeh. Ketika seseorang melanggar ruang pribadi orang lain, hal ini dapat mengikis dasar kepercayaan dan rasa hormat yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap hubungan yang sehat. Baik itu dalam lingkungan kerja, dalam hubungan keluarga, maupun dalam konteks romantis, menghormati privasi orang lain adalah suatu keharusan untuk menjaga integritas dan martabat hubungan tersebut. Privasi bukan hanya berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi atau akses terbatas ke ruang fisik, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap otonomi individu dalam membuat keputusan pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak luar, pemantauan yang berlebihan, atau kontrol atas aktivitas pribadi mereka. Tanpa adanya persetujuan, pelanggaran privasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ini bisa berupa akses yang tidak pantas ke korespondensi pribadi, penyusupan ke dalam akun digital, atau bahkan campur tangan dalam keputusan pribadi yang seharusnya menjadi hak penuh individu. Tindakan-tindakan semacam ini menciptakan suasana yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan keraguan. Ketika seseorang merasa sedang diawasi, mereka dapat mengalami tekanan psikologis yang berat akibat kondisi pengawasan yang terus-menerus, yang pada gilirannya dapat merusak ketulusan dan rasa aman dalam hubungan tersebut. Dinamika ini tidak hanya berbahaya bagi individu yang menderita akibat invasi privasi, tetapi juga mencerminkan kurangnya rasa aman dan penghormatan yang signifikan dari pelaku, yang dapat menyebabkan siklus kecurigaan yang merusak serta rasa ketidakpuasan yang mendalam dalam hubungan. Kurangnya penghormatan terhadap batasan pribadi seringkali mengarah pada perasaan kerentanan yang sangat kuat dan kekurangan rasa aman. Ketika seseorang tidak merasa bahwa ruang pribadi mereka atau keputusan pribadi mereka dihormati, mereka dapat mulai merasakan hilangnya kendali atas aspek-aspek fundamental dalam hidup mereka. Hal ini dapat berakibat pada kondisi emosional yang rapuh, di mana mereka merasa tidak mampu mengekspresikan diri secara bebas atau bertindak tanpa takut dihakimi atau dikendalikan oleh orang lain. Keadaan semacam ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan emosional individu, karena ruang pribadi dan otonomi merupakan elemen yang sangat penting untuk kesejahteraan seseorang. Dari sudut pandang stoik, menghadapi pelanggaran privasi melibatkan langkah awal untuk mengenali dan menghargai martabat serta otonomi diri sendiri. Ajaran kaum Stoa menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, dan salah satu bidang kunci di mana kita dapat melakukan kontrol adalah dalam membangun dan memelihara batasan pribadi. Meskipun kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, kita dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk mengkomunikasikan harapan dan batasan terkait privasi kita. Ini mungkin termasuk percakapan yang terbuka dan jujur mengenai perilaku mana yang dapat diterima dan mana yang tidak. Implementasi langkah-langkah praktis untuk melindungi informasi dan ruang pribadi juga sangat penting. Selain itu, menumbuhkan rasa hormat terhadap privasi orang lain, serta mempraktikkan empati dengan menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan mempertimbangkan bagaimana perasaan kita jika privasi kita sendiri dilanggar, dapat membantu membangun hubungan yang lebih saling menghormati.
Pendekatan yang sehat ini tidak hanya memperkuat hubungan antar pribadi, tetapi juga sejalan dengan cita-cita Stoik untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur dan beretika. Dalam situasi di mana pelanggaran privasi telah terjadi, mungkin sangat penting untuk mencari solusi guna membangun kembali kepercayaan yang hilang. Ini bisa termasuk terapi atau konseling, baik secara individu maupun bersama, untuk mengatasi akar permasalahan perilaku invasif dan bekerja menuju hubungan yang lebih dinamis, sehat, dan saling menghormati. Membangun kembali kepercayaan adalah sebuah proses yang lambat dan seringkali sulit, tetapi sangat penting untuk memulihkan integritas hubungan yang telah terganggu. Setiap langkah yang diambil dalam proses ini, meskipun kecil, dapat membawa dampak yang signifikan dalam memperbaiki dan memperkuat kembali ikatan yang telah dibangun. Nomor 13. Persaingan yang tak terkendali. Pelanggaran privasi adalah isu yang sangat serius dan mendalam. Ketika ruang pribadi seseorang dilanggar, hal ini secara perlahan akan mengikis fondasi kepercayaan dan rasa hormat yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap hubungan yang sehat, baik itu dalam lingkungan kerja, hubungan keluarga, maupun konteks romantis. Pentingnya menghormati privasi orang lain tidak bisa dianggap remeh, karena hal ini berfungsi untuk menjaga integritas dan martabat dalam hubungan yang kita jalin. Privasi sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi atau pembatasan akses ke ruang fisik, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap otonomi individu dalam membuat keputusan pribadi tanpa adanya campur tangan, pemantauan, atau kontrol dari pihak luar terhadap aktivitas pribadi mereka. Tanpa adanya persetujuan, pelanggaran privasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pengawasan fisik yang berlebihan, akses tidak sah ke surat menyurat atau catatan digital, serta campur tangan dalam keputusan pribadi yang seharusnya menjadi hak penuh individu. Tindakan-tindakan semacam ini menciptakan atmosfer yang syarat dengan ketidakpercayaan. Ketika seseorang merasa diawasi secara terus-menerus, mereka dapat mengalami tekanan yang signifikan, yang pada gilirannya dapat menggoyahkan ketulusan dan rasa aman dalam hubungan yang mereka jalani. Dinamika yang muncul dari pelanggaran privasi ini tidak hanya berbahaya bagi individu yang mengalami invasi, tetapi juga mencerminkan kekurangan rasa aman dan penghormatan dari pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini bisa menyebabkan siklus kecurigaan yang merusak, di mana kedua belah pihak merasa tidak puas dan terjebak dalam perasaan saling curiga. Kurangnya penghormatan terhadap batasan pribadi dapat menimbulkan perasaan kerentanan yang mendalam dan kekurangan rasa aman. Ketika seseorang merasa bahwa ruang pribadi mereka atau keputusan yang mereka buat tidak dihormati, mereka dapat mulai merasa kehilangan kendali atas aspek-aspek paling mendasar dalam kehidupan mereka. Ini bisa mengakibatkan kondisi emosional yang rapuh, di mana mereka merasa tidak bisa mengekspresikan diri secara bebas atau bertindak tanpa takut akan penilaian atau pengendalian dari orang lain. Keadaan seperti ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan emosional, karena privasi dan otonomi adalah dua elemen yang krusial untuk kesejahteraan individu. Dari sudut pandang Stoik, menghadapi pelanggaran privasi memerlukan langkah awal untuk mengenali dan menghargai martabat serta otonomi diri sendiri. Ajaran Stoik menekankan pentingnya fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, dan salah satu area kunci di mana kita dapat melakukan kontrol adalah dalam membangun dan memelihara batasan pribadi. Meskipun kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, kita dapat mengambil langkah-langkah tegas untuk mengkomunikasikan harapan dan batasan terkait privasi kepada orang-orang di sekitar kita. Ini mungkin melibatkan percakapan langsung mengenai perilaku mana yang dapat diterima dan mana yang tidak. Selain itu, penerapan langkah-langkah praktis untuk melindungi informasi serta ruang pribadi juga sangat penting. Menumbuhkan rasa hormat terhadap privasi orang lain dan mempraktikkan empati dengan cara menempatkan diri kita dalam posisi orang lain dan mempertimbangkan bagaimana perasaan kita jika privasi kita sendiri dilanggar, dapat berkontribusi pada terciptanya hubungan yang lebih saling menghormati. Pendekatan yang sehat ini tidak hanya memperkuat ikatan antar pribadi, tetapi juga sejalan dengan cita-cita Stoik untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur dan beretika. Dalam situasi di mana pelanggaran privasi telah terjadi, mungkin perlu untuk mencari solusi guna membangun kembali kepercayaan yang telah hilang.
Ini dapat mencakup terapi atau konseling, baik secara individu maupun bersama, untuk mengatasi akar permasalahan dari perilaku invasif dan berusaha menuju hubungan yang lebih dinamis, sehat, dan saling menghormati. Membangun kembali kepercayaan adalah proses yang lambat dan seringkali menantang, tetapi sangat penting untuk memulihkan integritas hubungan. Dengan usaha dan komitmen yang tepat, hubungan yang telah terganggu oleh pelanggaran privasi dapat diperbaiki dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nomor 14. Ketidakpedulian emosional. Ketidakpedulian emosional dalam suatu hubungan bisa diartikan sebagai sebuah masalah yang sangat serius dan kompleks, yang berpotensi menghalangi pembangunan serta kesehatan dari hubungan itu sendiri. Ketika salah satu pihak dalam hubungan menunjukkan kurangnya respons emosional yang konsisten atau bahkan apatis, hal ini tidak hanya menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan, tetapi juga dapat membuat pihak lainnya merasa terabaikan dan sendirian dalam perjalanan emosional mereka. Dinamika yang terputus ini bukan hanya menyakitkan bagi mereka yang mengalami ketidakpedulian, tetapi juga dapat mengikis dasar kepercayaan dan dukungan saling menguntungkan yang sangat penting dalam setiap hubungan yang sehat dan harmonis. Kurangnya respons emosional atau apatis ini seringkali muncul ketika seseorang tidak bereaksi dengan tepat terhadap emosi atau peristiwa penting dalam kehidupan orang lain. Ini bisa termasuk ketidakmampuan untuk menunjukkan empati ketika orang lain mengalami kesedihan atau tantangan, atau bahkan ketidakpedulian dalam merayakan pencapaian dan momen bahagia yang dialami oleh orang-orang di sekitar mereka. Sikap acuh tak acuh ini dapat membuat orang lain merasa sangat tidak dihargai dan terasing, seolah-olah pengalaman serta emosi mereka tidak memiliki arti atau relevansi bagi pasangan, teman, atau anggota keluarga mereka. Ketidakpedulian yang berlangsung terus-menerus terhadap perasaan atau masalah pihak lain dapat menyebabkan terbentuknya jarak emosional yang mendalam dan berkepanjangan. Ketika seseorang secara berulang kali merasa bahwa emosi mereka tidak diakui atau dihargai, mereka mungkin mulai menarik diri secara emosional sebagai mekanisme pertahanan untuk melindungi diri dari rasa sakit yang ditimbulkan. Sikap acuh tak acuh dan penarikan emosional ini tidak hanya memengaruhi hubungan yang bersangkutan, tetapi juga bisa memiliki dampak negatif yang lebih luas pada kemampuan individu tersebut untuk membentuk dan memelihara hubungan yang sehat, serta terhubung secara emosional dengan orang lain. Dari perspektif Stoik, menghadapi ketidakpedulian emosional mengisyaratkan pengakuan bahwa kita tidak memiliki kendali terhadap perasaan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita bereaksi terhadap mereka. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita harus fokus pada menjaga ketenangan pikiran dan kesejahteraan emosional kita sendiri, tanpa terpengaruh oleh tindakan atau kelalaian yang ditunjukkan oleh orang lain. Dalam konteks ketidakpedulian emosional, ini bisa berarti mencari sumber validasi dan dukungan di luar hubungan tersebut, atau mengembangkan ketahanan emosional yang lebih baik, agar kita tidak sepenuhnya bergantung pada orang lain untuk mendapatkan kepuasan emosional. Selain itu, penting untuk membahas ketidakpedulian emosional ini secara langsung dengan pihak lain. Terkadang, orang tidak menyadari dampak dari perilaku mereka terhadap emosi orang lain, dan mereka mungkin bersedia melakukan perubahan setelah menyadari bagaimana tindakan mereka memengaruhi orang di sekitar mereka. Percakapan ini sebaiknya didekati dengan hati-hati, dengan niat yang tulus untuk memperbaiki hubungan, bukan sebagai bentuk celaan atau penyalahgunaan. Namun, jika pendekatan langsung ini tidak berhasil, atau jika pihak lain tidak bersedia untuk mengakui atau mengubah perilaku mereka, mungkin diperlukan untuk mengevaluasi kembali hubungan tersebut dari sudut pandang Stoik mengenai manajemen diri dan perawatan pribadi. Ini bisa termasuk menetapkan batasan yang lebih tegas atau mengurangi tingkat investasi emosional dalam hubungan tersebut, demi melindungi kesejahteraan diri sendiri. Dalam situasi di mana ketidakpedulian emosional dapat terjadi dan sangat merusak, perlu dipertimbangkan untuk menghentikan hubungan tersebut demi kebaikan emosional kita. Kaum Stoa menghargai kedamaian dalam hubungan dan kesejahteraan pribadi, serta pentingnya memelihara hubungan yang tidak membahayakan kondisi emosional kita. Dalam beberapa kasus, melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat bisa menjadi tindakan yang paling bijaksana dan sehat,
sehingga seseorang dapat membuka jalan untuk mencari hubungan yang lebih seimbang dan saling menghormati. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam pembahasan ini. Semoga informasi ini bermanfaat dalam perjalanan refleksi dan kesadaran diri Anda. Jika video ini memberikan perspektif baru atau alat yang berguna, jangan lupa untuk memberi like dan berlangganan saluran kami untuk konten-konten selanjutnya tentang stoikisme yang dapat mengubah hidup Anda. Ingat, setiap like dan subscribe sangat membantu kami untuk terus membuat konten yang memberdayakan dan mendidik. Sampai jumpa lagi, dan teruslah memupuk kekuatan batin Anda.